metode atau suluk Umi ini salah satunya cara atau satu-satunya cara untuk mengalami, mengetahui atau menemukan yang hak, yang benar atau yang sejati. Dan salah satunya cara atau satu-satunya cara untuk menghancurkan mitos, doktrin, dogma, dan keyakinan, kepercayaan yang melalui proses penggiringan opini. Kejadian ini cerita perumpamaannya seperti di saat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala di dalam Ka'bah yang menyisakan satu berhala yang paling besar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya mulai dari salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab atau Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan pada kitab atau Al-Qur'an ini, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang mau diberi petunjuk. Perumpamaannya, di saat diri ini bepergian ke suatu tempat dan ada orang yang mengetahui kalau diri ini mau pergi ke suatu tempat itu, lalu orang itu memberikan petunjuk karena jalan yang diri ini tempuh salah. Bila diri ini merasa atau meyakini jalannya ini benar, maka diri ini tidak akan mau terhadap petunjuknya orang itu. Tapi di saat diri ini tidak merasa benar, tidak merasa tahu, lalu diberikan petunjuk oleh seseorang itu, maka diri ini akan mengikuti petunjuk itu. Begitulah perumpamaan takwa. Kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi yang bertakwa. Dan juga disebutkan bahwa Al-Qur'an ini tidak keluar dari hawa nafsu. Bila salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ini tidak digunakan untuk atau sebagai petunjuk, apakah masih bisa dikatakan firman Allah? Contohnya begini, di saat salah satu ayat di Al-Qur'an itu digunakan sebagai dalil untuk membenarkan pendapat diri pribadi, untuk membenarkan sudut pandang, pemikiran atau pendapat diri ini, atau untuk alat sebagai pembelaan agar pendapat ini diterima, apakah salah satu ayat Al-Qur'an itu masih bisa dibilang firman Allah? Lebih jelasnya begini, saya mempunyai pendapat. Agar pendapat saya bisa diterima dan diyakini kebenarannya, saya minta bantuan salah satu ayat Al-Qur'an atau dalil Al-Qur'an agar pendapat saya bisa diterima, bisa diyakini kebenarannya, agar banyak yang mengikutinya. Apakah dalil Al-Qur'an, firman Allah yang saya sampaikan untuk membela pendapat saya, untuk membenarkan pendapat saya, masih bisa dikatakan firman Allah atau dikatakan salah satu ayat Al-Qur'an walaupun pengambilannya dari Al-Qur'an? Bagi yang mempunyai jawaban, silahkan dijawab sendiri atau dijawab di kolom komentar ya. Mukjizat atau sifat Umi, salah satu ulama, ini tidak mengartikan tidak bisa baca tulis. Dan kesepakatan ulama, Umi adalah tidak bisa baca tulis. Mari dialami sendiri
ketahui sendiri melalui metode atau suluk umi lewat baca diri, membaca diri sendiri. Saya tidak akan bertanya tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Apakah alam semesta ini dan isinya termasuk diri, apakah ada yang menciptakan atau ada begitu saja, baik yang bertuhan atau yang tidak bertuhan, yang beragama atau yang tidak beragama, sama-sama tidak ada satupun yang bisa membuktikannya kalau Tuhan itu ada atau tidak ada, atau alam semesta dan isinya ini ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan. Ini tidak ada yang bisa membuktikannya. Mari kita hancurkan mitos, doktrin, dogma, atau keyakinan yang dipaksakan dan kepercayaan yang melalui proses penggiringan opini, melalui metode atau suluk umi lewat baca diri atau membaca diri sendiri. Apakah pertumbuhan badan tubuh ini, gerak diamnya badan tubuh ini ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, atau hanya kebetulan begitu saja? Apakah pemikiran ini, perasaan ini ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, atau hanya kebetulan saja di saat mata ini melihat benda ini, apakah sudah ada yang mengaturnya, atau kebetulan di saat diri ini berbicara, apakah memang sudah ada yang mengatur pembicaraan ini, atau kebetulan apa yang harus dibicarakan? Apakah yang diri pikir saat ini ada yang telah mengaturnya, atau memang kebetulan harus memikirkan ini? Termasuk yang diri rasakan atau yang dirasakan oleh perasaan hati saat ini, apakah ini sudah ada yang mengaturnya, yang disebut Tuhan, atau memang timbul begitu saja tanpa ada yang mengaturnya? Bila masih bisa menjawab, semua itu hanyalah konsep dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah diterima oleh diri. Yang bertuhan pasti akan menjawab, ini semua dari Tuhan. Yang tidak bertuhan akan menjawab, ini semua kebetulan. Semua itu adalah hasil dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah. Tapi tidak satupun yang bisa membuktikannya. Apakah ini memang ada yang mengaturnya, atau memang ketidaksengajaan dari kebetulan begitu saja? Metode atau suluk umi penekanannya pada bacalah badan tubuh ini, perkembangan badan tubuh ini, lalu lalangnya akal pikiran, gambar-gambar atau pemikiran ini, serta perasaan hati ini. Bacalah dari mana semua itu. Masihkah diri ini bisa membaca dari mana semua ini? Lalu lalangnya pikiran, ingatan, hayalan, ilusi, masihkah bisa menjawab? Bacalah. Di saat diri ini tidak bisa membaca dari mana itu semua, begitulah yang disebut ummi. Bacalah, tidak ada yang bisa dibaca lagi. Sampaikanlah, tulislah, ucapkanlah, berpendapatlah. Semua itu tidak lagi bisa ditulis, diucapkan, dan tidak lagi bisa berpendapat. Dari mana semua ini? Di saat diri ini bisa membaca atau bisa menulis serta menyampaikannya, itu semua hanyalah dari pemikiran. Di saat diri ini membaca ini dari Tuhan, ini masih dilahirkan. Tuhannya masih dilahirkan oleh akal pikiran, oleh pemikiran. Sedangkan Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Bacalah hingga mendapatkan oleh-oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Silahkan ini ditafakuri, dipikir, dari mana semua ini? Apakah semua ini yang teratur ini ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya, atau kebetulan begitu saja? Bila sudah memahami metode atau suluk Ummi ini, maka akan memahami yang dimaksud mukjizat atau sifat Ummi. Diri sejati ini mempunyai sifat Ummi. Sedangkan akal pikiran ini bersifat taklid, selalu ikut-ikutan, israf, selalu berlebih-lebihan di dalam memikirkan sesuatu dan mengingat sesuatu, atau melihat sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Bid'ah, selalu mengada-ada, padahal tidak seperti itu kenyataan adanya. Dan nujum, menebak, begitulah sifat-sifatnya akal pikiran. Sedangkan sifat diri yang sejati atau Nur Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis serta menceritakannya. Oleh orang-orang sufi disebut la harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Untuk lebih mendalam tentang hal ini ada di pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.